Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemimpin bukan pemimpi. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran pasal 18 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kehidupan kami selalu dekat dengan para pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, atau bahkan kami pun sesungguhnya setiap pribadi adalah pemimpin. Kami ingin belajar tentang konsep pemimpin yang benar menurut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah bangsa Indonesia ini kita punya hajatan pesta demokrasi yang sangat besar untuk memilih calon-calon pemimpin. Dan saya ucapkan selamat memilih, dan bagi yang sudah memilih maka bersyukurlah bahwa kita punya keleluasaan di dalam berdemokrasi di negara tercinta kita ini. Apa kata firman Tuhan tentang pemimpin? Di dalam bagian firman Tuhan ini, 2 ayat ini berbicara bagaimana tentang Tuhan itu mengangkat para hakim-hakim. Tuhan itu mengangkat juga para pemimpin-pemimpin. Tuhan mengangkat para nabi-nabi. Bahkan di dalam perjanjian baru Tuhan mengangkat para rasul-rasul. Setiap orang dipanggil diberikan tugas yang berasal daripada Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ayat yang ke-20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian ketetapan dan keputusan. Kita bersyukur di komunitas manapun ada aturan-aturan yang sudah disepakati, termasuk di negara tercinta kita, Indonesia. Kita bersyukur bahwa negara Indonesia dibangun oleh Tuhan di dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan, sebuah rumah besar bangsa kita yang sudah menjadi anugerah Tuhan, yang memayungi seluruh keragaman suku, bangsa, agama, bahasa, keragaman budaya, keragaman juga seluruh etnis yang ada. Semuanya adalah ciptaan Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ini adalah kekayaan-kekayaan Allah yang perlu dikelola dengan baik. Kita tahu dengan jelas pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sewaktu Allah menciptakan seluruh bumi ini adalah Adam dan Hawa. Lalu kita bertemu, apakah pemimpin-pemimpin itu melaksanakan tugas atau tidak? Maka menjadi seorang pemimpin akan selalu bertemu dengan suara, akan mendengar suara Allah atau mendengar suara iblis. Orang-orang yang mendengar suara Allah maka akan melakukan ketetapan-ketetapan, melaksanakan peraturan-peraturan. Apa contoh dan bentuk kalau orang tersebut melaksanakan peraturan dan ketetapan Tuhan? Dan apa contoh dan bentuk kalau seseorang itu tidak melaksanakan peraturan dan ketetapan Tuhan? Itu terurai di dalam ayat 21. Di samping itu kau carilah seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Cakap dan takut akan Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan belum tentu cakap. Orang yang cakap belum tentu takut akan Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan punya kejujuran, punya kebersihan, tetapi belum tentu cakap mengerjakan bagian-bagiannya. Karena dibutuhkan keterampilan, kemampuan berorganisasi, kemampuan memimpin, mengerjakan yang sesuai dengan bidangnya. Karena negara kita ini negara yang sangat kaya, dengan ribuan pulau, puluhan ribu pulau, tempat yang jauh berbeda, di sudut, di pelosok, sampai di kota-kota besar. Jadi artinya kita perlu memilih orang yang takut akan Tuhan, dan indikasinya adalah kejujuran, ketulusan, punya karakter Allah, tapi juga butuh kecakapan, butuh keterampilan. Seseorang yang terampil, cakap, kemudian tidak takut akan Tuhan, maka yang didengar bukan suara Tuhan, yang didengar suara manusia, yang didengar suara kejahatan. Bentukannya seperti apa? Firman Tuhan katakan, orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang takut akan Allah, itu benci kepada pengejaran suap. Dalam kasus yang terbaru kita, yang kondisi sekarang adalah korupsi.
tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ini pemimpin atau pemimpi? Kalau pemimpi itu hanya mengubar janji, janji-janji yang manis. Lalu untuk bagaimana kita bisa melihat? Melihat adalah jejak, track record, jejak yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dilakukannya? Dengan teknologi yang ada, kemudian internet, dan kemudian kita bisa mencari dari media sosial sumber-sumber yang bisa dipercayai. Kita bisa melihat apakah orang ini pemimpin atau pemimpi. Seseorang pemimpin adalah kata ucapan dan perbuatan selaras. Seorang pemimpi maka dia cuma menyampaikan mimpi-mimpi, menyampaikan janji-janji manis. Terbukti atau tidak terbukti tidak peduli, yang penting terpilih dahulu. Karena tujuannya memang adalah bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, rumah besar bangsa kita ini, kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga agar tidak jatuh kepada orang yang menjadi pemimpi, tetapi kita akan menyerahkan di dalam kedaulatan demokrasi yang ada, menyerahkan bangsa ini di dalam perkenanan Tuhan kepada pemimpin. Pemimpin tidak hanya berbicara kata, pemimpin tidak hanya berbicara janji, pemimpin tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang manis, tapi seorang pemimpin itu mengajak dirinya dan juga mengajak seluruh rakyat untuk berjuang bersama. Kalau ada pemimpin yang kemudian menjanjikan sesuatu tanpa mengajak masyarakat membangun bangsa yang tercinta kita ini, maka itu indikator bahwa jangan-jangan dia cuma pemimpi. Seorang pemimpin itu dia akan mengajak tidak hanya dirinya sebagai contoh teladan yang akan berjalan di depan, berjuang paling keras, melakukan paling berat, tetapi juga mengajak masyarakat. Tatkala pembangunan kemudian bisa berjalan dengan baik, maka kemudian distribusi kesejahteraan, distribusi pendidikan, distribusi kesehatan. Seorang pemimpin dia akan berlaku adil. Mengapa berlaku adil? Karena dia bisa dipercaya. Siapa yang mempercayai negara ini? Tentu masyarakat sebagai pemilik suara. Tatkala menyerahkan kepercayaan itu kepada pemimpin, maka dia harus melaksanakan dengan baik. Dan suara rakyat itu adalah juga suara Tuhan. Karena menginginkan sesuatu yang baik, Tuhan menitipkan suara kepada para pemilih, agar kemudian para pemimpin ini menegakkan aturan, menjalankan juga semua yang sudah kebijakan yang sudah diambil, kemudian dengan tanpa suap, dengan takut akan Allah, dengan adil, maka kita sedang memilih pemimpin. Kita tidak sedang memilih pemimpi. Marilah kita menjadi orang-orang yang pandai, karena rumah besar kita, anugerah Tuhan yang besar buat bangsa kita ini harus kita jaga bersama. Kedaulatan ada di tangan kita, tetapi kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan juga tolong seluruh masalah yang kami hadapi. Berkati untuk semua doa yang kami panjatkan, Tuhan yang mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.